Baik, selamat sore kembali bagi Jogja Lover yang baru saja mengakses melalui live streamingnya di lovejogja.online. Kita di program Happiness Moment sampai nanti pukul 6 sore dan sudah Anda buka di line interaktifnya. Silakan di 085311665300 di 085311665300. Dan tema kali ini menarik adalah manusia baru, Tuhan hadir, semua berubah. Apa yang baru? Kita dengarkan sama-sama dari Ibu Sali di kesempatan sore hari. Silakan Ibu. Apa yang baru? Nah, kita mesti berdoa dulu supaya Roh Kudus berikan kita pengertian. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Terima kasih buat anugerah-Mu yang hebat atas kami. Dan kami percaya hari ini kami semua akan terisi penuh tabung roh kami, diberkati, dan kami yakin Engkau mengubah segala sesuatunya. Ya Tuhan, berkati telinga kami, mata roh kami, apa yang kami baca, apa yang kami dengar di seluruh Indonesia sampai ke mancanegara, kemanapun siaran ini terjangkau. Kami percaya semua yang mendengar diberkati. Tuhan hadir, Engkau dipermuliakan dalam diri kami. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara, hari ini kita akan bicara satu tema yang luar biasa di program Happiness Moment. Saya ingin kita mengerti bahwa waktu Tuhan hadir dalam hidup kita, tentu saudara harus pastikan bahwa semua pasti berubah. Artinya ada berkat, ada anugerah, anak kita diberkati, keluarga kita diberkati, dan ini dahsyat. Kenapa saya teringat tentang sebuah contoh bagaimana Sakeus. Dia bukan orang yang mengenal Tuhan, dia hanya mendengar Tuhan. Tetapi waktu dia tahu ada Tuhan hadir, mau datang ke situ, dia mulai berusaha mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan lihat kerinduan hatinya. Dan Tuhan berkata, ayo Sakeus turun, aku mau ke rumah kamu. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu Tuhan hadir di rumah Sakeus, hatinya diubahkan, karakternya diubahkan, dan bukan cuma dia, tapi semua keluarganya pun diselamatkan. Ini luar biasa. Dan tentu hari ini saya tidak sendiri, saya punya teman, sahabat dari Jakarta. Saya mau sapa dulu dan kita perlu kenalan. Oke, shalom Pak Iwan. Halo, shalom dengan Bu Salin. Haleluya, puji Tuhan. Saya tangkap saudara karena lagi di Jogja. Biar memberkati semua orang. Amin. Nah, silakan Bapak mau share sesuatu, mungkin perkenalkan diri dulu, dari mana, dan kemudian Bapak mau ingin share apa yang menjadi kekuatan buat kita sore hari ini, dan saya percaya semua kita pasti diberkati. Haleluya. Silakan Bapak ya. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Charlene, juga untuk Radio Love Jakarta, Jogja. Wow, Yes. luar biasa, ingat Jakarta. Love Jogja ya. Iya. Memang kebetulan saya berada di Jogja saat ini bersama dengan istri yang tercinta. Saya mau sharing-sharing dalam kesempatan ini. Yes. Ya, saya rindu setiap keluarga itu mengalami berkat daripada Tuhan. Ya, jadi setiap keluarga harus diberkati Tuhan. Yes. Ya, makanya saya bersama dengan istri saya ini juga mengalami proses Tuhan, sehingga saat ini saya juga mengalami Tuhan di dalam satu keluarga ini ya. Jadi kesempatan ini saya mau sharing dengan saudara semua, yaitu saya ambil di Mazmur 127 ayat 1. Dikatakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya ya. Yes. Wow. Ini dia. Dahsyat. Jadi saya percaya kalau kita mau membangun rumah tangga atau keluarga, ingat ya, kita harus libatkan Tuhan terlebih dahulu ya. Yes. Nah, ini segala sesuatu kalau kita libatkan dengan Tuhan, Tuhan menyertai. Wah, saya percaya kita semua mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Yes, amin. Ya, jadi proses membentuk keluarga ini penting, saudara-saudara. Dari awalnya sudah kita rencanakan membentuk keluarga. Bahkan sebelum bertemu dengan pasangan juga kita sudah berdoa, ya kan? Yes. Nah, kita bergumul, kita berdoa minta Tuhan terlibat di dalam hal itu. Yes. Pada saat kita libatkan Tuhan, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Amin. Nah, jadi begitulah. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita membangun rumah tangga, oh Tuhan itu bersama-sama kita, maka tidak sia-sia kita membangun rumah, karena Tuhan yang membangun bersama dengan kita. Yes. Haleluya. Ya, jadi selanjutnya saya juga mengundang saudara untuk saudara, khususnya pasangan-pasangan yang akan merencanakan membentuk keluarga. Ya, saudara, ingat ya, kita membangun keluarga itu karena Tuhan menghendaki kita membentuk satu keluarga ya. Karena
Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia tidak Adam sendirian, dia Tuhan berikan juga Hawa. Jadi keluarga adalah suatu yang kudus, yang sesuatu yang Tuhan inginkan kita masuk di dalam suatu keluarga ini. Nah, itu dia ya. Jadi jangan takut membentuk keluarga itu, tidak boleh dengan ketakutan, tidak boleh dengan kekhawatiran. Kalau kita disertai Tuhan, wah saya percaya ya, orang yang tidak ada dibikin ada sama Tuhan ya. Tidak ada berkat dikasih berkat sama Tuhan. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai kita ya. Itu saja ya. Yang pertama adalah kita libatkan Tuhan dalam membentuk satu keluarga. Nah itu. Jadi saudara, jelas bahwa kita harus ikuti. Karena apa? Pada saat kita berjuang di dalam suatu keluarga bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan apa? Berkat-berkat itu. Ya kan? Nah, jadi di Mazmur 128 ayat 2 dikatakan apa-apa? Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi jelas Tuhan itu terlibat di dalam keluarga. Ya. Karena apa? Jerih payah kita ini tidak membuat kita kaya, tetapi berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Nah, itu dia ya. Jadi makanya saudara, kalau kita sudah ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, wah luar biasa ya. Jadi saya bersama istri juga, ini kesaksian ya, kesaksian luar biasa. Mungkin nanti kasih 1 menit istri saya bilang apa yang dia mau bicarakan, silakan katakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya, pada saat kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, oh lihat luar biasa ya. Makanya ini 1 menit saja, nggak usah lama-lama, karena istri saya biasanya ngomongnya panjang. Tapi kalau kali ini saya cuma kasih 1 menit, biar dia bicara apa saja yang menurut dia sudah diberkati Tuhan selama dalam keluarga ini ya. Haleluya. Haleluya. Ya, pertolongan Tuhan luar biasa. Silakan. Amin. Iya. Perkenalkan, nama saya Sinta. Terima kasih Ibu sudah diberikan kesempatan untuk kesaksian di Radio Love Jogja. Haleluya. Maaf ya saya pakai masker. Soalnya menuruti peraturan pemerintah. Setuju. Satu yang saya rasakan ya, dan saya mau berbagi. Kebetulan ini temanya pas tentang mesbah keluarga. Dan saya setuju sekali. Nomor 1 adalah mesbah keluarga harus dilakukan. Amin. Kebetulan saya anak 1, berdua dengan suami, 1 anak. Setiap pagi kita mesbah, bertiga berkumpul berdoa, memuji Tuhan. Kita ajar anak juga untuk mengawali hari dengan penyembahan. Luar biasa. Dan dengan proses itu nggak langsung ya, nggak langsung berubah. Tetap keadaannya mungkin masih susah, masih ya bergejolak gitu ya. Tapi kita yakin saat itu Tuhan akan angkat dan selesaikan masalah. Amin. Puji Tuhan, setelah kita mesbah, berserah, minta kuat dari Tuhan, itu semua terselesaikan. Carilah dulu kerajaan Tuhan dan semua akan dibukakan. Amin. Luar biasa. Itulah kesaksian dari istri saya yang saya kasihi. Karena begini saudaraku, Mazmur 128 ayat 1 mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, jadi dengan kita takut akan Tuhan, lihat, wah Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang tidak kita pikirkan, tidak timbul dalam hati. Tuhan bukakan semua. Ya, saya mengucap syukur kalau hari ini proses Tuhan sudah kita lewati, masa susah pun sudah kita lewati, dan kita hanya mengandalkan Tuhan dan kita hidup takut akan Tuhan. Dan ternyata apa? Tuhan berjanji tidak pernah berhutang. Dia janji, dia tepati. Kita semua mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan terus menyertai kita semua. Karena saudaraku, ada 2 hal dalam menghadapi kehidupan di dalam keluarga itu. Ada 2 cara. 1 cara duniawi ya, atau cara ilahi. Nah, ini yang perlu kita pelajari saudara. Betul. Ya, cara duniawi itu adalah dengan cara mengandalkan diri sendiri,
ya, sehingga kita berjuang mati-matian, tidak melibatkan Tuhan. Bahkan dengan berbagai cara kita menghalalkan berbagai cara, kita mencuri, merampok, mengkorupsi dan lain sebagainya, sehingga apa? Untuk kebahagiaan yang sifatnya semu kita dapatkan. Mungkin hanya sementara, saudara. Ya, tetapi kalau kita menggunakan cara ilahi, ya, kita hidup di dalam ketaatan, kita hidup takut akan Tuhan, kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Wah, saya percaya saudara akan mengalami kehidupan keluarga yang luar biasa. Haleluya. Ya, jadi saudara, jelas kita harus libatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Yes. Kita tidak boleh berjalan sendiri. Terus kita beserta dengan Tuhan. Yes. Ya, sekali lagi, takut akan Tuhan berarti menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar utama dalam kehidupan keluarga, disertai dengan rasa hormat dan taat kepada Tuhan. Ya, saudara, bukti hidup takut akan Tuhan kita akan lihat ya dari buah-buahnya. Satu, kita rajin beribadah. Ya, kita juga berbuat baik. Kita terus bekerja, berusaha, tetapi kita juga mengandalkan Tuhan. Ya, kita juga saling mengasihi dengan keluarga, dengan istri, dengan pasangan kita, dengan anak kita. Kita saling mendoakan. Ya, itu yang buah-buah yang kita berikan pada saat kita lakukan ketakut akan Tuhan. Nah, kita takut akan Tuhan, maka buah ini akan nampak dalam kehidupan kita. Ya, nah, kita juga diingatkan untuk terus mencari Tuhan supaya kehidupan kita ke depan terus bergaul intim dengan Tuhan. Karena keintiman itu menjadi hak yang menjadi suatu hal yang mutlak bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena orang percaya harus bergaul karib dengan Tuhan. Yes. Tanpa bergaul karib, ya, Tuhan tidak akan pernah menyampaikan apa isi hatinya. Jadi saudara, kenali Tuhan dengan benar, kenali Dia, pribadi yang luar biasa. Melalui firman-firman kita belajar, maka kita semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Jadi terus kuat, terus berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Nah, ada yang menarik, Pak. Tadi Bapak sampaikan ya, bukti dari takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan adalah buahnya itu beribadah. Ada orang bilang, gimana ibadah lagi COVID? Ibadahnya gimana? Nah, mungkin Bapak jelaskan ibadah yang memang secara mungkin yang Bapak maksudkan ini seperti apa, sehingga semua tetap semangat. Yang namanya ibadah itu apakah terhalangi oleh karena situasi kondisi atau ibadah? Nah, ini menarik karena ada hubungan tadi dengan kesaksian Ibu Sinta tadi. Wah, luar biasa. Itu ada satu hal yang hebat bahwa mesbah keluarga. Nah, apakah ini juga dikatakan adalah sebuah ibadah? Mari Pak, silakan. Haleluya. Baik, saudara, beribadah adalah melakukan sesuatu persekutuan dengan Tuhan, ya. Melalui persekutuan dengan Tuhan, maka kita tidak dibatasi oleh waktu, kita tidak dibatasi oleh ruang, dan tidak keadaan, ya Pak. Keadaan, betul. Jadi kita perlu sadari beribadah itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, ini yang kita perlu sadari, bukan beribadah hanya di dalam satu ruangan gereja saja, tetapi kita di luar gereja kita tidak melakukan hubungan apapun dengan Tuhan. Itu salah, saudara. Ya, Daniel sehari 3 kali dia bertemu dengan Tuhan. Dan lihat pernyataan Tuhan luar biasa atas hidup Daniel. Haleluya. Ya, jadi kita juga harus belajar terus. Firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Ya, jadi jelas di situ bahwa kita harus melakukan satu hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita boleh melakukan aktivitas kita di dalam, kita boleh hidup di dunia, tetapi apa? Kita menggunakan cara-cara Tuhan, cara-cara surgawi, karena kita memang ada warga kerajaan surga. Jadi kita boleh masih hidup di dunia ini, kita boleh masih berusaha, tetapi ingat, ya, kita selalu punya Bapa yang baik yang selalu menyertai kita. Haleluya. Amin. Yes, ini luar biasa, saudara. Nah, tadi ada hal yang juga Ibu Sinta sampaikan tentang kesaksian. Bagaimana memulai semuanya dengan mesbah keluarga. Dan saya percaya bahwa wanita adalah seorang penolong dalam roh
Jika Ibu Sinta bisa melihat mujizat Tuhan karena sebuah gairah, ada passion yang rindu untuk menghadirkan Tuhan dalam mesbah keluarga, sehingga mujizat terjadi. Saya juga percaya kalau saudara rindu hal ini, itu pun akan terjadi mujizat Tuhan. Kita akan kembali sesi kedua, tetap stay tune di sini bersama dengan kami. God bless, amin.